Halo Bapak Ibu, dengan saya Dr. Adina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tumor jinak pada kulit. Tumor jinak pada kulit terdiri dari beberapa jenis. Pada video ini kita akan membahas mengenai beberapa tumor jinak pada kulit, seperti yang pertama keratosis seboroid, yang kedua skin tag, dan yang ketiga adalah santelasma. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keratosis seboroid. Nama lain dari keratosis seboroid adalah seborrhoid wart, senile wart, senile keratosis, dan basal cell papilloma. Untuk definisinya, keratosis seboroid merupakan tumor jinak yang berpigmen dan umumnya terjadi pada orang tua dan berasal dari sel keratinosit. Untuk prevalensi dari keratosis seboroid dapat bertambah banyak seiring waktu dan terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Untuk etiologi dari keratosis seboroid, penyebab pastinya tidak diketahui, namun sering dijumpai pada orang yang sering terpajan sinar matahari. Untuk faktor risiko yang mengalami keratosis seboroid, itu biasanya berusia di atas 40 tahun. Lalu juga pasien-pasien yang sering terpapar dengan sinar matahari, memiliki keluarga yang pernah menderita keratosis seboroid, juga yang sering mengalami gesekan pada kulit, seperti pada lipatan kulit bagian dalam. Bagaimana gambaran klinis dari keratosis seboroid? Untuk gambaran klinis dari keratosis seboroid ini dapat tumbuh di mana saja. Lalu biasanya dia paling banyak di wajah dan badan bagian atas. Akan terjadi resiko trauma dan infeksi karena garukan akibat gatal. Biasanya warnanya lebih gelap dari warna kulit sekitarnya, misalnya warnanya kecoklatan atau kehitaman. Untuk KS sering muncul lebih dari satu di area, yaitu bersifat berkelompok. Tidak menimbulkan sakit atau nyeri, tetapi dapat terasa gatal dan mengganggu. Untuk ukuran, biasanya berukuran 1 mm hingga beberapa sentimeter. Keluhan gatal kadang menyertai. Lalu bentuknya terkadang bulat dan lonjong dan bertekstur kasar seperti kutil. Bagaimana pencegahan dari keratosis seboroid? Yang pertama, kita dapat menghindari paparan sinar matahari yang terlalu terik. Yang kedua, dapat menggunakan tabir surya dengan kandungan SPF minimal 30. Yang ketiga, dapat menggunakan pakaian tertutup jika beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Lalu, kapan kita harus ke dokter? Jadi, kita harus menilai bagaimana gambaran keratosis seboroid pada tubuh kita. Keratosis seboroid yang tidak wajar biasanya berwarna tidak normal seperti kebiruan, ungu, atau merah kehitaman, dan biasanya terasa sakit dan mengeluarkan darah. Yang ketiga, tidak rata di bagian tepinya. Yang kedua adalah skin tag. Nama lain dari skin tag adalah fibrom mole, soft wart, akor kordon, dan disebut juga dengan daging tumbuh. Definisi dari skin tag adalah tumor jinak pada orang usia pertengahan dan dijumpai pada area leher dan lipatan. Untuk prevalensi dari skin tag biasanya terjadi sering pada wanita usia pertengahan, menopause, dan usia lanjut. Untuk etiologi dari skin tag biasanya dihubungkan dengan diabetes, akromegali, dan polip intestinal. Faktor risiko dari skin tag sendiri biasanya pada pasien-pasien yang berusia lanjut karena produksi kolagen cenderung berkurang pada usia lanjut. Lalu memiliki keluarga dengan riwayat skin tag, mengalami peningkatan kadar hormon seperti ketika hamil, menderita berat badan berlebih atau obesitas, dan menderita kelainan genetik yang bisa mengakibatkan gangguan kulit seperti sindrom Birt-Hopkins. Untuk gambaran klinis dapat kita lihat pada slide ini, yang dimana gambaran klinis dari skin tag biasanya berukuran 2 mm di leher atau ketiak, atau besar hingga 1 cm pada tubuh. Biasanya warnanya ini sesuai dengan warna kulit, namun dapat juga menggelap. Paling sering kita temukan pada leher bagian samping, dan juga bisa dijumpai pada bagian muka, dada, punggung, dan selangkangan. Untuk skin tag sendiri juga sering muncul lebih dari satu di satu area atau bersifat berkelompok. Tidak menimbulkan rasa sakit atau nyeri, tetapi dapat terasa gatal dan mengganggu. Skin tag juga terlihat menggantung dan memiliki permukaan yang halus. Ini adalah lokasi yang dimana sering dialami atau yang sering kita jumpai skin tag. Pertama adalah pada bagian ketiak, yang kedua kelopak mata, yang ketiga selangkangan, yang keempat leher, yang kelima bagian bawah payudara, dan juga dapat ditemukan pada alat kelamin.
Bagaimana pencegahan dari Skintek? Yang pertama adalah periksakan kesehatan terkait dengan penyakit diabetes. Yang kedua, menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Yang keempat, tidak menggunakan perhiasan atau pakaian yang dapat menggesek kulit. Lalu, kapan kita harus ke dokter untuk mengkonsultasikan penyakit ini? Yang pertama, jika bintil membesar dengan cepat. Yang kedua, jika bintil berubah bentuk atau warna. Yang ketiga, timbul borok atau luka. Yang keempat, bintil sering berdarah dan sulit sembuh. Lalu yang kelima, kelenjar getah bening membengkak. Topik selanjutnya yang kita bahas, yang ketiga adalah santalasma. Definisinya itu adalah penyakit yang ditandai dengan plak berwarna kekuningan, biasanya muncul di sudut bagian kelopak atas mata. Plak ini terbentuk dari kolesterol yang terdapat di bawah kulit. Nah, penyebabnya biasanya karena tingginya kadar kolesterol jahat di dalam tubuh, atau yang kedua hiperkolesterolemia familial, yang ada riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi. Yang ketiga, sirosis biliar primer atau penyakit autoimun kronis. Untuk faktor risikonya, yang pertama biasanya usia di atas 40 tahun, yang kedua memiliki berat badan berlebih atau obesitas, yang ketiga mengidap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi atau penyakit jantung, yang keempat paling sering terjadi pada ras keturunan Asia atau Mediterania, dan biasanya pada berjenis kelamin wanita. Gambaran klinisnya, yang pertama, plak yang muncul di bagian tepi kelopak mata atau sekitar mata. Teksturnya biasanya lunak dan berwarna kekuningan. Bisa muncul rasa tidak nyaman pada kelopak mata saat berkedip. Plak tersebut muncul di bagian tepi kelopak mata atau bisa sampai sekitaran mata. Untuk pencegahannya sendiri, kita dapat memeriksakan kesehatan yang terkait dengan kadar lemak, hindari merokok, dan batasi konsumsi alkohol. Jaga berat badan ideal, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan batasi konsumsi lemak jenuh. Kapan kita ke dokter? Disarankan untuk segera konsultasi dengan dokter jika mengalami gejala yang memburuk guna melakukan langkah perawatan. Ini juga dapat menurunkan risiko komplikasi di kemudian hari.